Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Baiklah, karena hari ini saya ada rencana untuk melakukan observasi di kelas Jumatin. Namun sebelumnya saya ada sedikit tanya jawab atau melakukan percakapan dengan Ibu. Harap Ibu tidak keberatan atau tidak waktunya saya sita sedikit. Baiklah Bu, pada pembelajaran hari ini apa materi atau tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan hari ini? Tujuan pembelajaran saya adalah agar siswa bisa membedakan berbagai bentuk bangun datar dan siswa juga bisa mengelompokkan dan mengurutkan benda berbentuk bangun datar. Baik, kira-kira indikator dari tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai apa saja? Agar siswa dapat memahami apa yang saya ajarkan. Berarti itu saja ya Bu ya, indikator yang akan atau kompetensi dasar yang akan Ibu capai dari pembelajaran ini. Oh iya, itu saja agar siswa bisa membedakan bangun datar dan mengerti pengertian bangun datar, yang mana itu bangun datar dan bangun ruang. Ibu mengajar di kelas rendah ya Bu? Iya. Metode yang Ibu gunakan dalam melakukan atau pencapaian pembelajaran Ibu ini apa saja? Saya menggunakan metode tanya jawab supaya siswa bisa lebih memahami. Kalau guru bertanya, mereka bisa menjawab. Selain metode tanya jawab, ada metode lain yang Ibu pakai? Ya, ceramah. Kenapa Ibu memilih metode ceramah? Dengan adanya saya di depan berdiri berbicara, siswa dapat memahami apa yang saya ajarkan. Supaya siswa lebih fokus melihat Ibu. Iya. Dalam pembelajaran ini apakah ada media atau alat peraga yang digunakan? Iya, saya menggunakan media, contoh-contoh bangun datar dengan bangun ruang. Berarti Ibu menggunakan alat media bangun datar dan bangun itu maksudnya media yang digunakan itu bangun datar itu berupa Ibu yang buat atau anak-anak yang disuruh bawa? Saya membuat sendiri karena ini anak kelas 1, mereka belum paham yang mana. Lalu kira-kira bagaimana tahapan dalam secara ringkas tahapan pembelajaran yang Ibu akan sajikan pada hari ini? Tahapannya yang pertama masuk, mengucapkan salam, baru berdoa, terus Ibu mengabsen, siswa baru masuk di belajar. Artinya mulai dari sesuai dengan RPP yang Ibu guru buat. Kira-kira selain itu persiapan tertulis apa saja yang sudah Ibu guru buat untuk pembelajaran hari ini? Saya menyiapkan RPP dan buku penilaian. Berarti RPP Ibu sudah Ibu siapkan sehari atau sebelum pembelajaran Ibu? Sebelum pembelajaran. Kira-kira dalam materi yang akan Ibu jelaskan nanti, materi yang dianggap sulit berdasarkan perkiraan Ibu itu apa? Jika ada, kira-kira ada materi yang dianggap sulit, yaitu di mana siswa masih banyak yang belum paham tentang materi yang saya ajarkan. Berarti pemahamannya ya, berarti materi yang masih ada juga sebagian siswa yang belum bisa membaca. Ya, berarti terkait itu, berarti ini sudah kita membahas terkait kompetensi siswa yang dimiliki siswa dalam pembelajaran Ibu nanti. Kira-kira sudah ada yang sesuai dengan harapan Ibu atau bagaimana? Iya, sudah ada yang sesuai dengan harapan saya, karena siswa sudah ada yang bisa memahami apa yang saya ajarkan. Kira-kira dalam pembelajaran ini apakah ada perhatian khusus? Apa ada yang mendapat perhatian khusus dari Ibu untuk pembelajaran kali ini? Iya, ada sebagian siswa yang belum bisa memahami dan mengerti apa yang saya ajarkan karena siswa tersebut belum bisa atau belum lancar untuk membaca. Itu saya berikan perhatian khusus. Baiklah Bu, mungkin untuk lebih jelasnya nanti Ibu silahkan masuk ke kelas. Saya mungkin akan ada di belakang untuk melakukan observasi pembelajaran pada kegiatan Ibu hari ini. Ayo Bu, hari ini.
kabar hari ini Bu Martin? Alhamdulillah baik. Terkait kemarin kita sudah melakukan observasi, saya sudah melakukan observasi pembelajaran Bu guru di kelas. Jadi hari ini saya akan mewawancarai Ibu terkait percakapan pasca observasi. Baiklah, ini saya tanyakan bagaimana pendapat saudara atau ibu guru setelah menyajikan pembelajaran kemarin. Benar-benar alhamdulillah baik. Dalam pembelajaran banyak siswa yang sudah mengerti tentang bangun data. Terkait pembelajaran kemarin, apakah proses pembelajaran itu sudah sesuai dengan apa yang ibu rencanakan atau sesuai dengan RPP ibu? Ya, sebenarnya hampir mendekati untuk yang sesuai yang saya inginkan, tapi masih ada sedikit kurangnya di mana FPP saya masih kurang gitu. Coba ibu ceritakan hal-hal kira-kira yang kurang memuaskan dari pembelajaran yang ibu lakukan kemarin. Hal apa saja dari segi mana yang ibu rasa tidak puas dalam memberikan materi kemarin? Ya, misalnya kemarin itu masih ada juga siswa yang belum mengerti dan yang saya sudah menjelaskan tentang bangun data, tapi masih ada siswa, beberapa siswa yang belum tahu tentang yang mana bangun data itu. Terkait siswa yang belum mengetahui, bagaimana dengan proses pembelajaran yang ibu lakukan sendiri? Misalnya strategi ibu pada saat melakukan pembelajaran itu, apakah masih ada yang perlu ditambahkan atau ada yang kurang atau bagaimana? Ya, sebenarnya masih banyak yang kurang tahu. Misalkan saya ingin diadakan untuk menampilkan video-video supaya menarik siswa untuk mengetahui tentang pelajaran yang saya bawakan kemarin. Oh iya, itu ide yang luar biasa Bu. Jadi kalau misalnya ke depannya nanti ibu akan menampilkan atau menggunakan seperti yang dikatakan tadi, layar ya. Berarti ini terkait dengan media. Lalu kemarin itu apakah ibu penggunaan media apa saja yang ibu gunakan kemarin pada pembelajaran? Kemarin saya menggunakan media tentang alat bangun datar, bentuk bangun datar seperti apa dengan ada alatnya itu. Baik. Ya, kemarin saya sempat juga lihat ibu menggunakan alat media itu sangat bagus dan baik. Mungkin dari segi media ini apakah ibu sudah merasa puas dengan menggunakan alat media ini atau ada yang ibu ingin lakukan lebih dari ini? Dari segi media misal sebenarnya cukup puas, tapi masih ada lagi yang ingin saya lakukan dengan menampilkan video-video supaya anak-anak bisa melihat langsung dengan adanya video itu. Oh iya. Sekarang ingin saya tanyakan, apakah pembelajaran kemarin ibu ada sesuatu atau ada yang ibu rasa sulit atau ada ibu merasa kesulitan dengan hal apa saja itu pembelajaran kemarin? Kendala-kendala ibu dalam pembelajaran kemarin, apakah ibu punya kendala dari ibu sendiri atau dari siswa? Dari saya sendiri mungkin karena medianya kurang lengkap gitu masih ya. Dengan ada juga sebagian yang siswa yang belum paham. Berarti ada kesulitan dari ibu sendiri, ada juga dari siswa. Ya. Baik, lalu apakah ibu sudah punya pemikiran atau ada ide-ide ibu untuk bagaimana mengatasi kesulitan atau kekurangan yang ibu katakan tadi dari segi ibu atau dari segi siswa? Kira-kira Dari segi saya akan menyiapkan alat-alatnya, medianya supaya lengkap, supaya anak-anak bisa memahami tentang apa yang saya ajarkan. Ya, Dengan siswanya saya harapkan agar mereka bisa lebih giat lagi untuk belajar, supaya dengan adanya media mereka akan lebih cepat paham. Alhamdulillah, itu ide-ide yang luar biasa Bu. Dan yang terakhir, kira-kira tindak lanjut untuk memperbaiki atas kekurangan yang ibu katakan tadi itu, kira-kira tindakan apa yang akan ibu lakukan ke depan untuk memperbaiki? Untuk memperbaikinya saya akan menyiapkan insyaallah bahan-bahannya supaya medianya lengkap dan anak-anak juga cepat memahami. Terima kasih Bu, saya rasa sudah cukup. Alhamdulillah luar biasa percakapan hari ini, dan insya Allah semoga kedepannya jika ibu
butuh teman-teman curhat atau ada yang ingin ibu sampaikan, ada kesulitan ibu, saya akan selalu siap membantu. Terima kasih sama datang dengan senang hati untuk meminta bantuan kepada ibu. Baiklah, terima kasih. Hari ini wawancara atau percakapan supervisi guru, wawancara pasca observasi telah kami lakukan. Saya CGP Angkatan 8, Leni Rostati, dan rekan saya Iman SPD mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.